Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada siswa Ibu kelas 11 MIPA 1 yang sudah bersedia melaksanakan kegiatan kita pada siang ini, yaitu konseling kelompok. Sebelum kegiatan ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya nak. Doa mulai. Selesai. Jadi sebelumnya Ibu jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan layanan konseling kelompok. Di sini udah ada sebelumnya yang pernah melaksanakan layanan konseling kelompok? Belum. Jadi belum ada sama sekali ya. Yang dimaksud dengan layanan konseling kelompok ini adalah konseling yang dilakukan secara berkelompok. Di antaranya dilakukan antara 2 sampai 10 orang. Di sini kalian sudah ada berempat dan sudah bisa kita melakukan layanan konseling individual. Jadi nanti Ibu minta Ananda semua untuk aktif ya dalam konseling ini. Kemudian apa yang kita bahas pada ruangan ini tidak ada nanti ceritanya sampai di luar. Karena dalam konseling sendiri ada dinamakan dengan azas kerahasiaan. Pada azas kerahasiaan ini kita betul-betul menjaga rahasia ataupun cerita dari teman kita yang telah melaksanakan layanan konseling kelompok. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Jadi sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya nak. Perkenalan ini kita melakukan kita mulai dengan secara permainan biar nanti lebih gampang kalian mengingat nama teman kalian. Seperti ini misalnya nama Ibu Lia. Kemudian ini siapa namanya? Afra. Kemudian nanti pas Afra selanjutnya melanjutkan perkenalan, Bu Lia, Afra baru dilanjutkan dengan nama temannya selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa. Kita mulai dari sisi kanan Ibu dulu. Wira Najwa Ratu. Wira Najwa Ratu Afra. Wira Najwa Ratu Afra Bulia. Ya, udah bisa ya. Jadi boleh kita ulangi sekali lagi. Wira Najwa Ratu. Wira Najwa Ratu Afra. Wira Najwa Ratu Afra Bulia. Jadi di sini siapa yang pengen terlebih dahulu menceritakan apa masalah yang kalian alami? Siapa dulu yang pengen bercerita? Najwa. Boleh Najwa? Masalahnya itu tentang pemilihan karir masa depan. Ya. Masih bingung tentang memilih jurusan untuk kuliah. Pemilihan jurusan kuliah ya, masih Iya, Bu. bingung. Selanjutnya? Kalau Wira ya Bu, kayak bingung juga sama kayak Najwa tadi, bingung mau jurusan apa, kuliahnya di mana, pokok tentang karir masa depan gitu Bu. Boleh. Kemudian Afra bingungnya tentang karir jurusan itu sama kamu. Ratu? Sama juga, sama tujuan kedepannya itu kemana gitu, masih bingung. Jadi rata-rata permasalahan yang kalian alami adalah mengenai pemilihan jurusan nanti setelah tamat kuliah. Kalian ngambil jurusan apa di perguruan tinggi ya nak? Iya Bu. Dalam layanan konseling individual biasanya masalah yang kita selesaikan dahulu adalah masalah yang terberat yang dialami oleh salah satu anggota kelompok. Tetapi karena rata-rata kalian masalahnya sama, jadi bisa kita selesaikan langsung satu masalah, kemudian yang lain juga bisa dapat mengambil simpulan dan ibaratnya solusi dari masalah yang kalian alami karena sama-sama semuanya masalahnya ya. Jadi Najwa dulu, bingungnya itu seperti apa, yang lebih spesifik seperti apa? Bingung tentang jurusan itu, Ya. mata kuliahnya itu Bu. Najwa sebelumnya pengen minatnya bagaimana? Apakah di jurusan tertentu atau orang tua nanti minta jurusan Najwa setelah ini ngambil jurusan yang lain? Nah, kalau dari orang tua itu menyerahkan seluruhnya ke Najwa, ya apa selanjutnya itu tergantung Najwa aja. Tapi Najwa masih bingung antara biologi atau
arsitek. Biologi atau arsitek. Kalau misalkan bagaimana menurut kalian teman-teman, boleh ngasih solusi ke Nazwa, Ratu? Ayo, kira-kira bagaimana solusi dari masalah Nazwa sendiri? Bagaimana kira-kira? Sebenarnya untuk pemilihan jurusan dalam perguruan tinggi nanti memang harus kita cocokkan dengan minat kita. Kalau misalkan dua-duanya kita memang mempunyai minat di situ, kemudian tentukan lagi dengan nilai kalian di sekolah. Bagaimana nilai biologinya? Arsiteknya tuh mata pelajaran apa yang harus Yang dikuasai. yang bercocok dengan arsitek. Yang paling utama itu matematika, karena itu pasti hitung-hitungan. Iya. Bagaimana? Apakah Nazwa sendiri nilainya bagaimana? Bisa lihat nilai lapornya bagaimana kan? Ya, kira-kira bagaimana lagi? Boleh solusi dari teman-teman yang lain? Nah, ya. Apa kira-kira lagi? Kalau misalkan Ratu bagaimana bingungnya? Bingungnya sama apa kan orang tua nyuruhnya kursus gitu Bu, tapi Ratu pengennya kuliah gitu. Pengen kuliah. Alasan orang tua pengen Ratu ikut kursus saja, kenapa? Katanya lah biar apa kan kursus gitu, abis kursus tuh langsung cari kerja. Langsung cari kerja. Ayo, bagaimana kira-kira pendapat kalian tentang masalah dari Ratu tersebut? Kalau menurut Wira sih, kata orang tua Ratu itu betul Bu, kursus. Iya. Katanya di kursus kan bisa kerja. Langsung terjun ke dunia kerja ya. Kalau bisa sih ya kuliah sambil kerja gitu Bu. Kuliah sambil kerja. Kalau Ratunya mampu. Ya tergantung Ratu aja sih. Tergantung masing-masing. Kalau menurut siapa tadi? Afran bagaimana? Masalah jurusan Bu, kalau kata orang tua itu kebidanan, tapi Afra sendiri mau pengacara. Pengacara, oke bagus, pengen jadi Hotman Paris. Pengacara, kenapa pengen ngambil di bidang hukum? Karena pengen nampil di depan banyak orang. Tampil di depan orang banyak. Jadi kalau misalkan seorang pengacara memang dituntut untuk lebih banyak berbicara ya. Iya. Kemudian saran dari ibu, kalau misalkan untuk pemilihan jurusan kalian juga cocokkan juga dengan nanti kedepannya dalam mencari kerja. Apakah susah atau bagaimana setelah itu? Jangan hanya milih jurusan berdasarkan gaya-gayaan aja ya. Nanti teman pengen ngambil kedokteran, saya pengen ikut kedokteran juga, tetapi kita tidak menguasai dan tidak mampu. Jadi harus sesuai dengan minat dan bakat. Iya betul. Sayang kalau misalkan kuliah kalian nanti putus di tengah jalan. Biarlah kalian milih jurusan yang sederhana, tapi memang betul kalian kuasai. Ini yang di sebelah ibu belum lagi, bagaimana? Masalahnya? Kalau orang tua Wira katanya kalau kuliah, insya Allah kalau ada kuliah akan ambil ibu Wira nyuruhnya ngambil kedokteran gitu Bu. Kedokteran. Tapi Wiranya nggak mau. Alasan tidak mau, kenapa? Nggak suka Bu. Wiranya maunya kayak TNI tentara gitu. Oh, yang di bidang-bidang apa? Kayak angkatan juga ya. Militer gitu, Bu. Gitu, militer. Kalau menurut ibu, kalau untuk kedokteran memang harus ada kemauan kita di situ, walaupun misalnya ada sekitar 50% atau berapa. Tapi kalau misalkan tidak ada sama sekali, jangan lagi ngambil kedokteran. Takutnya nanti banyak terjadi kasus malpraktek ya nak. Nah, memang harus kita kuasai. Biayanya juga mahal. Iya, biaya juga sia-sia. Kalau untuk kedokteran satu semesternya sampai puluhan juta mungkin ibu rasa. Belum lagi biaya masuk awalnya. Memang kita cocokkan dengan ekonomi keluarga kita juga. Sekarang lah memang harus kalian pikirkan matang-matang apa yang memang harus kalian ambil nantinya. Ada lagi? Itu aja Bu. Kalau Itu aja. Masalah yang akan datang. Ya, masalah yang akan datang memang mengenai pemilihan jurusan tadi ya. Iya. Sepertinya kalian semua tegang, jadi kita selingi dulu dengan permainan sederhana ya. Jadi nanti ketika ibu bilang kata door, kalian balik door juga ya, kayak gini. Ke ibu gitu. Iya. Ini kita tes konsentrasi ya. Kemudian nanti kalau misalkan ibu bilang bom, kalian harus ekspresi. Kalau Kaget gitu. ya kaget.
Kayak gitu, paham? Paham bu. Oke, Ibu coba ya. Dor, Dor. dor, dor. Oke, berarti masuk konsentrasi, Bom. Oke, emang anak-anak Ibu kayaknya udah bersemangat ya, Nak. Jadi sebelum kita tutup pertemuan kita pada siang ini, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dari pertemuan kita mengenai masalah yang tadi? Mungkin dicocokkan apa yang kita pilih sama hobi keinginan kita lah bu, kayak pelajaran yang paling tinggi yang kita nilainya tinggi itu sama seimbang biar besok mudah diambil Dalam pemilihan jurusan nanti untuk Iya. perguruan tinggi ya. Kalau Nazwa? Ya harus sesuai dengan minat dan bakat juga, jangan ke bawah teman gitu kan bu. Itu teman ngambil ini Iya, boleh. Ratu? Lihat dari kemauan dan kemampuan diri kita sendiri gitu, mau cocoknya kemana. Ini Lihat dari nilainya sama kemauannya itu. nilai sama kemauan. Dan nilainya dari semester. Kemudian boleh Ibu tambahkan juga, kalian juga harus berkonsultasi dengan orang tua kalian. Kalau misalkan kayak tadi kita hanya pengen misalnya siapa tadi namanya? Afra pengen jadi seorang pengacara, tetapi konsultasikan juga kepada keluarga ataupun orang tuanya. Apakah mereka memberikan restu atau tidak? Karena kalau untuk biaya kuliah otomatis pasti balik lagi ke orang tua kalian kan? Karena kalian tua nomor 1. iya, itu yang paling penting. Kalau masih bingung juga boleh kalian konsultasi dengan guru BK. Masih bingung juga kalian sholat istikharah ya untuk menentukan pilihan. Jadi ada lagi yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan? bu, Ya boleh. kayak misalnya kita sendiri pengen kali 100% dulu kuliah kan bu, tapi orang tua tuh ngizinin tapi kayak nggak yakin gitu bu. Insya Allah katanya. Insya Allah. Ini maksudnya dari segi biaya kah atau bagaimana? Biaya termasuk juga. Terus Kayak nggak ngebolehin misalnya kamu pengen kuliah di luar daerah. ke luar negeri gitu, Iya. itu juga terjadi bu, terus biayanya juga. Kalau misalkan saran Ibu, kamu bisa kayak gini, cari informasi mengenai jurusan yang kamu pengen atau kampusnya, kemudian kamu browsing, kamu yakinkan orang tua kamu perlihatkan ini referensinya, bagaimana peluangnya. Jadi membuat orang tua kamu jadi lebih mau dan sangat ingin menguliahkan kamu. Nah, kayak gitu. Jadi tidak hanya sebatas hanya berbicara saja, kamu yakinkan dengan referensi yang kamu temukan, misalnya apa saja daya dukung dari kampus tersebut, jurusannya apa, peluang kerjanya bagaimana. Gitu. Ada lagi sebelum kita tutup pertemuan kita? Kalau nanti Nazwa tidak? Udah. Oke. Kalau misalkan tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada siang ini. Semoga kegiatan yang kita laksanakan pada siang ini dapat bermanfaat untuk kalian. amin. Dan Ibu ucapkan juga terima kasih banyak kepada kalian yang sudah mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan konseling kelompok yang diadakan pada siang ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.